Sampai limit tertentu iblis nggak menghalangi Anda khotbah, silakan kau khotbah. Silakan khotbah, silakan bahasa roh, silakan penyembahan, silakan bernubuat, silakan mendoakan orang sakit sembuh. Yang penting jangan bertobat. Makanya kalau ada orang kesurupan di lantai ini menggelepar-gelepar, itu kerasukan roh jahat kelas rendah, opral roh jahatnya. Tapi kalau saya bisa khotbah, bernubuat, mendoakan orang sakit sembuh, tanpa setahu kalian, misalnya saya punya istri simpanan, tanpa setahu kalian, tetap kalian lihat saya rohani, itu kerasukan roh jahat jenderal. Ajaib agung karyamu Tuhan. Kau ciptakan kami segambar dengan Engkau. Kebodohan kami, pemberontakan kami dengan tidak taat disebut dosa, putus hubungan kami dengan Engkau. Hidup kami semata-mata menyakiti hati Engkau. Seteru Allah tanpa pengharapan, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, tak bernilai. Tetapi Kau tetap tertarik kepada kami, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Agung mulia Kau yang tak terbatas jadi terbatas. Kau tempatmu begitu mulia, agung dan luar biasa, memberi diri lahir di kandang domba. Sama seperti kami manusia berdosa jadi terbatas. Kau bisa capek, lapar, bahkan bisa mati. Sungguh melampaui akal dan pikiran kami. Maka wajar pendekatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu kami gak mungkin membalas kebaikan-Mu Tuhan, tapi karuniakanlah kami dapat memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan, walaupun itu tidak bisa membalas. Mari Tuhan, berdaulatlah atas diri kami, senangkan hati-Mu dimanapun kami berada dan kapanpun. Untuk itulah kami mendengarkan firman-Mu. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Roh Kudus, kasihani jemaat-Mu. Mampukan kami bukan hanya memahami, tapi mau ditegur, mau dirubah, dan mau hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Pendekatan kita kepada Tuhan, jangan lagi tanya apa yang Dia lakukan bagi kita, tapi tanyalah apa yang harus kita lakukan pada Dia. Di luar itu ibadah palsu. Ibadah yang sejati tidak bicara menerima. Ulangi, ibadah sejati tidak. Makanya ibadah sejati apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan pada Dia. Halo? Tuhan bisa nggak menyembuhkan penyakit kita? Itu berkenan pada Dia atau berkenan pada kita? Berkenan pada kita. Makanya kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Kok ngelawan muka kalian? Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Mobilmu apaan saja jadi Innova. Bisa nggak Tuhan buat? Itu berkenan di hadapan Tuhan atau berkenan di hadapan kita? Kita. Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Istri tunduk pada suami. Itu berkenan pada istri atau kepada Tuhan? Tuhan. Ibu-ibu. Saya ulangi ibu-ibu. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Jawab dong. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat istri tunduk pada suami? Kristen. Sekarang banyak diutus iblis, nabi palsu, mesias palsu di mimbar sekarang. Banyak.
penekanannya mujizat. Mujizat itu sifatnya sementara. Itulah seketika. Kalau perbuatan ajaib, itu hanya Tuhan bisa lakukan. Iblis nggak bisa. Mujizat, iblis bisa lakukan. Perbuatan ajaib, nggak bisa iblis lakukan. Hanya 2 perbuatan ajaib. Siuman lah, jangan pingsan terus. Hanya 2, ulangi apa? Hanya pertama, jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Surga nggak pernah sorak-sorai kalau kau sakit sembuh. Kalau kau sakit sembuh, kau yang sorak-sorai. What next? Apa berikutnya? Bertobat nggak kau? Makanya 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Kok ini aja korupsi? Berapa yang sembuh? Kok ada yang bilang 1 ya? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena kesembuhan itu menyenangkan manusia. Kenapa 1? Yang 1 bertobat. Jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Oh, nggak ada amin ya? Aminnya lata, nggak spontan. Ini penting. Iblis bisa nggak membuat kita bertobat? Jawab dong. Iblis bisa nggak membuat kita bertobat? Mana bisa? Sampai limit tertentu iblis nggak menghalangi Anda khotbah. Silakan kau khotbah. Silakan khotbah, silakan bahasa roh, silakan penyembahan, silakan bernubuat, silakan mendoakan orang sakit sembuh. Yang penting jangan bertobat. Makanya kalau ada orang kesurupan di lantai ini menggelepar-gelepar, itu kerasukan roh jahat kelas rendah, kopral roh jahat itu. Tapi kalau saya bisa khotbah, bernubuat, mendoakan orang sakit sembuh, tanpa setahu kalian, misalnya saya punya istri simpanan, tanpa setahu kalian, tetap kalian lihat saya rohani, itu kerasukan roh jahat jenderal. Kemasannya cantik sekali, dan itu tidak sedikit. Ayolah, orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Maka pendekatan kita kepada Tuhan, ke gereja itu jangan lagi penekanan ke gereja ya, lain KKR. Kalau saya khotbah KKR di Madura, di Aceh, di Sumatera Barat, di Lampung, komunitasnya banyak yang agama lain, di pesisir Malaysia, di Thailand Selatan, di Filipina Selatan, audiens pada yang hadir itu di luar Kristen. Khotbahkanlah mujizat, karena mata rohani mereka masih mati. Perlu mata jasmani melihat untuk bertobat. Walaupun 1-2 orang bertobat, tapi khotbahkan supaya tuntun mereka bertobat. Tapi kalau di gereja jangan lagi tekankan, siapa yang sakit sembuh, jangan lagi. Itu menerima. Yang nggak punya anak dapat anak, jangan itu penekanan di gereja. Walaupun Tuhan bisa lakukan. Penekanannya adalah bagaimana kita berkenan di mata Tuhan. Ulangi, bagaimana kita apa? Yuk kita buka Matius 1 ayat 1 sampai 17. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ayat terakhir ayat 17 kita sama-sama. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lanjut. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Utsia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud.
Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, sama-sama baca. Jadi seluruhnya ada berarti dari Abraham ke Kristus ada berapa keturunan? Berapa keturunan? 42. Siapa orang Batak di sini? Angkat tangan. Mereka apa? Hah? Jangan gitu lah kau. Mereka apa kau? Kuta Barat. Kok ganteng? Aku enggak. Nomor berapa lo? 18. Kuta Barat ada 18, ada 20. Saya pernah ketemu malah 22. Nggak sampai 40. Yesus udah dari sononya dia digambarkan. Ketika saya kuliah teologi, Profesor Dr. Etalinaman bilang apa? Orang Batak ini mirip Yahudi. Oh, bangga saya. Tapi dilihat, Pak Huta Barat miripnya bukan pinternya, degilnya. Kaget saya. Jogal rukungnya. Saudara yang kekasih, menarik nggak membaca ayat-ayat ini? Jangan-jangan Anda baru pertama kali membaca ayat ini dan nggak begitu teliti. Suku-suku tertentu, termasuk Jawa, raja-raja, itu turunannya itu putra mahkota atau putri mahkota. Putra. Hanya suku Minang materialis. Apa? Garis perempuan. Umumnya orang patrina gambar laki-laki. Apalagi orang Yahudi keras sekali tentang laki-laki. Halo, anak Yakub berapa orang? Jawab dong. Ya. Yang jelas lah. Anak Yakub berapa? Berapa? Nah, ya biasa kalian ingatnya gitu. Kalau ada putri nggak? Ada perempuan. Namanya siapa disebut? Dina. Kenapa disebut? Karena ada kasus. Sebenarnya ada seorangnya perempuan yang lain. Tapi nggak diperhatikan. Kalau dalam agama Yahudi, perempuan nggak masuk hitungan. Anehnya, ini bicara silsilah Yesus Kristus. Ada disisipkan nama perempuan. Nggak biasa itu budaya Yahudi. Orang Batak kira-kira nomor-nomor itu untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki, perempuan nggak masuk hitungan. Walaupun kita Yahudi KW. Ini masuk. Perhati nggak tadi pembacaan kita berapa orang perempuan disebut? Makanya Anda nggak perhatiin sih. Ada 5 orang disebut. Dan 5-5-nya pantas dihukum mati. Gambaran kita manusia berdosa, pantas ke neraka kita semua. Pantas banget Anda dan saya ke neraka. Entah lu ganteng cantik, pemenang ratu, engkau pengacara terkenal, kau menteri, presiden sekalipun pantas semuanya ke neraka. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan upah dosa adalah ya semua, nggak presiden, nggak raja, semua pantas ke neraka. Apa arti neraka? Kematian kekal tak berkesudahan. Ngeri sekali itu. Jangan Anda mati dulu baru insaf. Expire. Makanya khotbah-khotbah lah yang mempersiapkan kita menghadapi kematian. Semua khotbah-khotbah kesembuhan membuat orang takut mati. Beriman sembuh, beriman sembuh. Ketika dia sakit, beriman sembuh. Ketika mau mati, aduh, kok nggak beriman? Tuhan sembuhkan aku, sembuh. Mati, matanya melotot. Kasihan banget tuh. Kita pasti mati gak? Pasti mati gak? Maka siapkan diri untuk mati. Kalau Christian, pernah dengar nama Christian? Pernah dengar nama Christian? Penyanyi apa?
Ketinju. Tahu Anda, dia bertanding 12 ronde, latihannya harus berapa ronde? Latihannya minimal 100 ronde. Lebih banyak daripada pertandingnya. Maka Bapak Ibu, belajar kita punya paradigma yang benar. Kita pasti mati. Jadi sebelum mati beneran, tolong latihan. Kalau Anda pernah hampir mati, saya bilang, siap mati? Belum Pak Pendeta. Oke, kita doakan kesembuhannya, tapi ini latihan ya. Kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Oleh bilurnya sembuh dia. Sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Kasih tahu sama dia, ini bukan batal ya, ini delay. Aduh Kristen. Nggak batal. Makanya ada orang bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, 5 tahun lalu Bapak doakan saya sembuh. Puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu, kanker saya sudah bersih. Puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa Ibu ya, Ibu tetap bisa mati lagi ya. Kasih tahu. Kok ngelawan muka kalian ini? Kristen halusinasi. Makanya Bapak Ibu, kita pantas ke neraka. Maka berita yang paling indah, joy to the world. Ulangnya Pak, berita terindah. Apa perbedaan joy dengan happy? Joy itu dari surga. Sukacita ilahi. Saking sukacita ilahi, kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Saking sukacita ilahi, kita dapat mengampuni orang lain. Saking sukacita ilahi, berulang-ulang ipar Anda menyakiti Anda, tetap dia mengasihi dia. Kemampuan dia menyakiti kita, nggak bisa mengendalikan kita. Berdaulat atas, Tuhan berdaulat, sehingga kita kasih dia. Itu Kristen. Sakitmu sembuh atau nggak sembuh nggak penting. Itu Kristen. Joy. Kalau happy, itu sukacita dari samping. Dari dunia. Makanya joy itu lagu terbaik di dunia. Dimulai dengan do tinggi, gambar surga ke do rendah. Do, si, la, sol, fa, mi. Tahu kok lo. Turun. Ketika dunia mengalami joy, dunia dia angkat ke do tinggi. Doa Bapa kami, jalan kepada kami di bumi seperti sola, la, si. Yes. Bagus sekali. Baik, buruknya lincah. Tem-taram, 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 tem-taram. Tadadam, 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 tam-tam-tam, tam-tam-tam, tam. Bagus sekali gitu. Tapi lagu Natal kalau nggak dikaitkan dengan pertobatan, kita tetap hina. Jangan lagu Natal disambut sekedar pohon Natal, kombang loyang, kacang tojin. Tahu kacang tojin nggak? Nggak ada hubungan dengan jin, nggak ada hubungannya. Kacang tojin. Hanya sekedar itu. Saya dulu sekolah minggu di Jakarta ini, ketika selesai ibadah Natal sekolah minggu ayat hafalan, guru sekolah minggu apa? Nanti pulang ada 2 pintu kiri kanan, sebelah kiri, sebelah kanan juga 2 pintu, belakang dibagi. Pulang sana, nanti guru sekolah minggu akan ada di sana. Nanti kalian dikasih kue. Wah, saya senang sekali itu. KGB, tahu KGB? Bukan spionase Rusia. Apa KGB? Kongguan biskuit. Wah, itu dulu import loh itu. Waduh, wafernya itu enak sekali. Tahu enggak? Saya keluar dari pintu ini, dapat saya. Mama saya ditunggu luar. Saya kasih pegang, saya masuk lagi dari pintu lain. Jangan-jangan pengalaman kau pribadi juga. Makin banyak jarahan, makin joy. Ngawur kan? Saya dapat 8 loh. Tahu dapat 8? Mama saya bilang apa? Hebat sekali kau, hebat. Dari kecil dia diajar egosentris, merampok. Tanpa sadar loh. Hebat kau. Ya konsekuensinya ada yang nggak dapat. Di luar ada yang nangis. Ma, aku nggak dapat. Apakah saya bagi? Enggak. Nah, aku 8 kok nggak dapat. Makin ku ejek. Ditambah Mama Sali. Mama saya bilang, kok bodoh banget anak kau itu? Bodoh. Rusak tentang joy. Makanya lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis minggu kedua Januari lagunya sudah ganti kan? Apa lagunya? Aku masih. Udah tahu saya. Nggak ada perubahan. Tahun 2024 merayakan Natal, malas baca Alkitab. 2025 malas juga baca Alkitab. Karena orang-orang Kristen seperti ini rusak. 2026 mau kalian malas lagi baca Alkitab?
Tahun 2024, istri marah kalian bentak, suami marah kalian lawan. 2025 gitu juga. 2025 mau lanjut silakan lagi. Itu kan lempar kotoran ke palungan. Makanya kita seringkali bobot Natal itu bukan joy tapi happy. Kan Natal sekarang banyak dari mall-mall, banyak berita Natal nggak di mall? Banyak kan? Hiasan Natal banyak nggak? Banyak kan? Apa beritanya? Sale up 70%. Gak usah pura-pura nggak nyambung kalian. Sale up 70%. Nggak tahu si Sale ini marga apa nih? Nggak tahu saya. Kristen. Norak. Akhirnya berita sukacitanya dari samping, bukan dari atas. Apa itu? Mimi, ayo makan mie. Udah. Nggak semua lagu Natal lagu rohani loh. Kalau kalian ngerti. Frosty Snowman itu bukan lagu rohani. Itu lagu permainan di daerah barat waktu masa-masa salju. Makanya snowman. Di Indonesia mana ada snowman? Orang-orangan sawah yang ada. Apalagi lagu Natal, orang kira rohani. Enggak. Apa itu? I have a blue Christmas without you. Iya, sedih Natalnya karena nggak ada pacarnya. Nggak ada Tuhan kok sedih. Nah ini banyak. Jadi hati-hati. Bahkan banyak lagu rohani, bukan rohani. Tanpa sadar. Saya ngomong khotbah di Maluku. Jangan lagi nyanyi. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Jangan nyanyi itu lagi lah. Itu konteksnya perjanjian lama. Nanti kalau kalian nyanyi di gereja, tetangga bilang, dasar maling jemuran kalian ini. Lompat tembok. Ya. Makanya nggak semua ayat firman Tuhan itu cocok jadi dirohanikan. Bunuh agama lain atau bangsa lain kan disuruh di dalam Alkitab perjanjian lama. Jangan kak buat nyanyi itu. Makanya hati-hati perlu berhikmat. 5 orang ini tak bernilai. Tetapi dengan satu nama, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham, Tuhan kita. Wow. Saya yakinnya. Kalian bangga kalau punya anak keturunan anak kalian jadi gubernur. Yakin saya. Apalagi anak kalian presiden. Oh bangga sekali itu. Jangankan anak kalian presiden. Presiden teman kalian SD bangga. Apalagi Kristus. Juru selamat dunia. Yang tak bernilai jadi bernilai. Ada 5 di sini. Perhatikan. Lihat ayat 3. Yehuda memperankan Peres dan Zerah dari Tamar. Yang pertama. Yang kedua. Lihat ayat 5. Salmon memperankan Boas dari Rahab. Berikutnya. Boas memperankan Obed dari Rut. 3. Berikutnya. Isai memperankan Raja Daud ayat 6. Dan Daud memperankan Salomo dari istri Uria. Istri Uria perempuan atau laki? Perempuan itu. Dan yang terakhir ayat 16. Yakub memperankan Yusuf suami Maria. 5 ini. Apakah ada ayat firman ditulis kebetulan? Ada enggak? Enggak. Adakah firman Tuhan ditulis enggak sengaja? Kapan-kapan kalian waktu nanti mati ke surga, wawancari si Matius. Mat. Kenapa nama Sarah enggak kau tulis? Istri Abraham. Kenapa Sarah enggak kau? Kenapa Esther enggak ditulis? Kenapa nama-nama yang pantas dihukum mati ditulis? Itulah gambaran kita berdosa, pantas ke neraka. Ingat baik-baik, serius tidak serius satu masalah, lihat dari akibatnya, dan lihat daripada siapa yang turun tangan mengatasi masalah, supaya kalian merayakan Natal dengan benar menurut pikiran Kristus. Kenapa orang bilang lebih serius kanker daripada bisul? Karena akibatnya, kanker bisa mati, bisul kagak. Ketanggap? Kenapa orang bilang lebih serius kanker daripada bisul? Lihat siapa yang turun tangan. Kanker minimal 2 dokter spesialis. Minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisul, saya arahkan Anda. Gak usah ke dokter. Tantangin tuh bisul. Nanti dia kemerah-merahan. Mulai bengkak, kebiru-biruan. Ada matanya. Meletus, sembuh sendiri. Pengalaman pribadi. Jawab, mana Anda lebih excited? Mendengar kesaksian
Orang sembuh bisul atau sembuh kanker? Iyalah. Kalau kalian kesaksian sini ceritakan sembuh bisul, saya buang muka. Bisul 1 gua 6. Ketangkap maksud saya? Mana lebih serius, dosa atau kanker? Itu kan nggak semangat kalian kan? Masih suka berdosa kayaknya kalian nih. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Lihat dari akibatnya, upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Jangan sesatlah. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kalau nggak percaya kalian matilah nanti malam, intiplah di sana. Ada. Ada orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, tetap masuk surga karena dia bertobat. Sembuh nggak jaminan masuk surga. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. 9 masuk neraka. Mau saya ulangi? Kalau nggak percaya kalian mati nanti malam, intiplah 9 ke neraka. Makanya ada orang sakit didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga. Sebaliknya ada orang sakit didoakan oleh kuasa Kristus sembuh, mati tetap masuk neraka. Dosa serius. Serius tidak serius? Lihat siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Jawab. Kalau kanker minimal 2 dokter spesialis. Jawab. Kalau dosa berapa dokter spesialis bisa menolongnya? Jawab dengan keras jemaat sekalian. Siapa yang turun tangan mengatasi dosa? Yang keras. Lebih keras. Jangan lagi berbuat dosa lah kalian. Dari itu ngeri sekali rupanya dosa itu. Seharusnya pemahaman ini mulai kita punya prinsip. Lebih baik aku menderita daripada berbuat dosa. Lebih baik aku rugi daripada berbuat dosa. Lebih baik aku ditipu daripada menipu. Lebih baik aku difitnah daripada menfitnah. Tuhan kalau boleh, lebih baik aku mati daripada berbuat dosa. Itu Kristen yang benar. Enggak ada amin. Alatah. Enggak spontan. Itu masalahnya. Makanya rohani orang bukan bisa khotbah. Khotbah enggak ukuran rohani. Yang enggak absolut bagi semua orang. Saya ulangi. Yang enggak absolut bagi semua orang. Jangan jadi nilai menentukan. Jawab. Semua orang percaya harus bisa khotbah enggak? Yang keras. Karena itu enggak menentukan. Enggak menentukan karena enggak. Semua orang percaya harus bisa bahasa roh enggak? Enggak. Itu enggak menentukan. Tapi jangan anti bahasa roh. Jangan Anda anti bahasa roh. Karena Alkitab mencatat ada bahasa roh. Tapi itu tidak menentukan Anda rohani atau enggak rohani. Semua orang percaya harus jadi gembala jemaat enggak? Itu enggak menentukan Anda rohani atau enggak rohani. Semua orang percaya harus meninggalkan dosa enggak? Karena itu menentukan. Sampai mati kalian enggak bisa khotbah, enggak ada masalah. Jangan merasa kalian diintervensi tentang nilai, kalian nggak bisa khotbah rasanya nggak dipakai Tuhan. Salah. Kalian nggak dipakai Tuhan kalau kalian nggak pelaku firman. Pelaku firman yang ukuran dipakai atau tidak. Kalau saya khotbah gemetar-gemetar, saudara percaya Yesus itu baik, luar biasa, gemetar-gemetar saya khotbah. Saya pulang, istri saya gemetar sama saya. Mana pernah saya melayani Tuhan? Ayolah. Ini penting sekali. Makanya serius tidak serius masalah di gedung ini. Siapa yang turun tangan? Kalau ada masalah di gedung ini, turun tangan Kapolsek, kita tahu bobotnya. Kemungkinan ada di parkiran dicuri mobil, supirnya ditusuk. Kapolsek. Kalau ada masalah di gedung ini, turun tangan Kapolda. Berarti serius nggak? Kira-kira kalau ada hilang mobil, Kapolda turun tangan nggak? Ya enggak lah, kecuali mobil istrinya yang hilang. Nah, saya kasih gitu, nanti ada komplain sama saya. Itu tuh, ya mobil istrinya yang hilang. Kebayang nggak Anda kalau ada kejadian di gedung ini, turun tangan Kapolri, plus ditambah dengan Panglima ABRI, ditambah Prabowo televisi. Serius banget nggak itu? Serius banget nggak? Yang nggak sepakat pulang kau. Serius sekali. Apalagi Tuhan turun tangan. Jangan ulangi lagi berbuat dosa lah. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang buka situs porno stop lah, jangan ulangi. Yang ngelawan orang tua jangan kau ulangi melawan orang tua, apapun alasanmu. Yang sulit mengampuni, mengampunilah. Ayolah. Hai istri, jangan lawan suami. Hai suami, sabarlah terhadap istri. Maka orang merayakan Natal, joy-nya itu pelaku firman goalnya. Setelah bertobat, Tuhan bilang apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta nggak ada firman Tuhan berkata orang berbahagia menang dalam pemilihan presiden. Kagak, itu happy. Ubah konsep nilai kita.
Karena mayoritas banyak orang Kristen masih punya konsep nilai dunia. Ini masalah. Tuhan membelah laut itu seketika. Ibu-ibu lihat saya. Hai istri, tunduklah pada suami. Istri tunduk pada suami, proses seketika atau tahunan. Seketika atau tahunan. Jauh lebih gampang Tuhan membelah Selat Malaka dari membuat orang istri tunduk pada lebih gampang membelah Selat Malaka. Maka kalau kalian lebih kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, mental dukun kalian belum tuntas. Sesat Kristen kok suka yang mujizat-mujizat tapi pelaku firman kagak. Bapak-bapak, mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian suami istri orang? Salah satu orang bodoh di mata Tuhan, seorang suami menikmati pujian istri orang, marah ditegur istri sendiri. Itulah bodoh. Yang bodoh lihat saya. Nggak usah 2 puasa sakit sembuh. 2 puasa lah supaya kita siap menerima teguran istri. Nggak ada amin kalau kau begini. Yang ada melotot. Kenapa diundang pengkhotbah begini ya? Yang nggak usah undang. Makanya konsep nilai kita rusak. Orang Kristen lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya malas baca Alkitab. Kan rusak Kristen ini. Orang tua Kristen rasanya lebih berprestasi anaknya jadi direktur utama daripada anaknya sopan. Kan rusak. Ayolah. Jangan serupa dengan dunia ini. Makanya Tuhan mengendaki itu. Anda tahu Tamar? Yehuda ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Tamar ini menantunya si Yehuda. Menikah dengan anak yang paling gede, si namanya, meninggal anak yang pertama. Biasa dalam agama Yahudi turun ranjang, adiknya harus ambil istri abangnya. Membangkitkan keturunan abangnya, supaya abangnya si ini punya keturunan. Si Onan. Onan jahat di mata Tuhan. Setiap berhubungan sama Tamar, dibuang maninya. Itulah onani. Maka mati lagi 2 anaknya. Tinggal si Sela. Masih SMA. Dia akal-akalin Tamar. Dia akalin Yehuda. Tamar, si Sela masih SMA. Tunggu dia nanti selesai kuliah lah kau menikah. Oh gitu ya Pak? Iya. Pulang lu kau kampung kau ke Cimahi. Pulang dia. Nggak dikasih. Udah gede, udah kerja. Si Sela nggak dikasih. Satu kali si Yehuda memotong gunting bulu domba di daerah Sukabumi. Begitu Tamar tahu Yehuda ke sana, dia nyamar sebagai pelacur di Ciawi. Di perapatan Ciawi, dia pakaian dinas pelacur, bertelekung. Si Tamar beberapa tahun yang lampau, si Yehuda beberapa tahun yang lampau, istrinya meninggal. Dia dugem. Duda gemerlap. Karena dia nggak berhubungan sama istri, begitu lewat, dilihatnya ada pelacur. Dia nggak tahu itu menantunya. Sehingga cerita berhubungan. Lupa Yehuda bawa duit. Anak buahnya suruh jalan duluan ke Sukabumi. Waduh gimana? Ya kasih jaminan dong. Dikasih tongkat dan cincinnya. Nanti gua balik dari Sukabumi. Ya. Balik Sukabumi nggak ada. Di Tamarnya. Menantunya menyebab mertuanya. Jahat nggak? Ya. Akhirnya hamil. Diberitakan kepada Yehuda. Tamar, itu menantumu hamil. Dipanggil. Senang sih udah dibunuh nih. Jadi nggak menikah sama anakku Sela. Kamu Tamar kurang ngajar. Kamu nggak tahan menunggu Sela. Sandiwara. Padahal dia nggak meniat mengasihi Sela. 2 anak gue mati, mau mati lagi nih. Siapa yang ngambil kau? Dia keluarkan cincin. Cincin Yehuda. Kaget. Untung nggak stroke dia. Harus pantas hukum mati nih. Gambaran Tamar itu gambaran Anda dan saya. Harus hukum mati. Tapi karena nama Yesus, kejadian lebih kurang 800-900 tahun yang lampau, diangkat nama Tamar demi nama Yesus.
Mana bisa Anda bernilai dengan pintarnya Anda, dengan pengacara terkenal Anda, dengan bintang 4 Anda jenderal, jadi presiden, kalau nggak ada Yesus? Nggak ada nilai Anda dan saya. Tegas ini. Ini penting. Hanya Yesus yang membuat kita bernilai. Ulangi, 1, 2, ya. Hanya Yesus membuat kita bernilai. Kalau kau dapat jenderal, kau direktur utama Pertamina, jangan merasa itu bernilai. Itu fungsi. Yesus Kristus yang membuat kita bernilai. Siapapun presiden, raja-raja dunia ini, dari zaman dahulu sampai sekarang, akan binasa memalukan kalau nggak percaya Yesus. Siapapun namanya. Sebut siapapun namanya. Ini, makanya agungkanlah joy to the world. Jangan kompromi dengan dosa. Gak usah doa puasa untuk sakit sembuh. Doa puasalah kita jangan berbuat dosa. Yang kedua, Rahab. Salmon memperkenalkan Boas dari Rahab. Kalau Anda baca Yosua 2 ayat 2 sampai 6, Yosua 6 ayat 17 ayat 22 sampai 25, Rahab ini suku Yeriko. Terkenal ganas. Keganasan sesuatu suku kelihatan dari mukanya serem-serem dan cenderung kulit hitam. Orang Yahudi nggak boleh menikah dengan suku lain, apalagi suku Yeriko. Ada orang Tionghoa nggak sini? Orang Tionghoa angkat tangan dong. Yang Tionghoa tinggi-tinggi lah. Istri saya Tionghoa Toto dari Cungkok, Pak Me. Keponakan saya manggil saya Icong, bukan Pocong. Jujurlah, kita punya kesombongan tersendiri dan suku kan? Punya kesombongan termasuk Batak. Coba anak kita laki-laki, satu-satunya, umur 29 belum menikah. Nah, kenapa kau belum punya pacar? Jujur nak, kau punya kelainan enggak? Enggak mami, aku normal laki-laki. Kenapa kau belum? Aku mau memperkenalkan pacarku, nanti mama marah. Enggak. Kenal lah. Kebayang enggak orang Tionghoa atau orang Batak? Dia datang anak kita yang tunggal satu-satunya, bawa perempuan Papua suku Dani. Nah, mulai ketawa, kalian kelihatan tahu kan? Salam mami, salam, kenali apa? Calon istri. Ditarik tuh anak lo. Oh jangan bercanda ya. Mama bisa sakit jantung kalau begini. Enggak mudah. Mami jangan marah dong. Kenapa? Namanya Alkitab Elizabeth. Apa pekerjaannya? Mantan pelacur. Selesai lo. Rahab itu pelacur. Udah jelek, keluarga serem, dari suku Yeriko, mantan pelacur. Tapi kenapa Tuhan tulis Rahab? Karena menggambarkan betapa jijiknya kita, tapi bisa diangkat dengan mulia dengan satu nama, Yesus Kristus. Gak ada yang membuat Anda nilai tambah selain Yesus. Saya bisa khotbah, gak membuat saya menilai tambah daripada Anda. Apa Anda jamin saya rohani khotbah? Enggak. Kalau gak pelaku firman, gak rohani. Ini penting Bapak Ibu. Bukan kebetulan. Kalau saya bilang sama Matius, Mat, kenapa lu tulis Rahab? Iya sebenarnya saya gak mau tulis. Terus Roh Kudus bilang, tulis Rahab. Gak mau. Tulis. Roh Kudus desa saya. Gak mau. Gua sambar lo. Mau ditulis. Ini pekerjaan Roh Kudus. Gak bercanda Matius nulis ini. Gak kurang kerjaan. Supaya Anda masa kini tahu betapa rusaknya hidup kita. Dan solusinya hanya Tuhan Yesus. Hanya satu nama. Pendidikanmu, gelar-gelar S2, S3mu nggak memberikan nilai. Jangan sombong. Ada nggak S3 masuk neraka? Ada. Ada nggak pendeta masuk neraka? Ada nggak doktor teologi masuk neraka? Karena itu tidak menentukan. Yesus yang menentukan. Sekali Yesus ayolah Bapak Ibu. Nggak berbobot Anda menyanyikan itu kalau Anda nggak punya statement hidup, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik nggak konflik dalam rumah tangga ini. Kita tetap bangun pagi baca Alkitab. Itu statement hidup yang berbobot, berkata sekali Yesus selamanya Yesus. Kalau enggak itu hanya sekedar lip service, ritual tanpa spiritual. Kalau istrimu, kalian menikah 25 tahun, 30 tahun, tetap istrimu pemarah, tetap dia, Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Aku cocok sama orang ini. Tolong istriku ini satu-satu di dunia, lestarikan Tuhan. Gitu. Nggak usah ketawa, kalian bertobat aja. Emang kalian kira khotbah itu bukan rohani? Enggak. Kalau saya kasar sama istri, benci sama, mana pernah rohani? Ada pendeta terkenal, jemaatnya puluhan ribu.
Bahasa roh, mujizat, penyembahan keren. Punya istri simpanan. Hina salah kau. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK. Tapi perkawinan. Siapa yang mempermainkan perkawinan, binasa lah kau. Catat Bebe. Makanya bersyukurlah kau tadi niat nggak ke gereja jadi ke gereja. Karena dikejar Tuhan kau itu. Kok ketawa kalian mengandung kepedihan? Berikutnya, Rut. Ayat 5. Salmon memperanakan Boaz dan Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Rut ini bangsa lain. Naomi dengan suaminya, dengan 2 anaknya, di Israel mengalami kekeringan. Mereka ngungsi ke bangsa lain. Itu jahat dalam konteks orang Israel. Kau nggak percaya Tuhan? Lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan duit daripada negara lain. Tapi tetap, aku mau menyelamatkan keluarga aku. Begitu di suku lain, meninggal suaminya. Laki-laki dalam orang Israel itu penting. Meninggal suaminya. Terus 2 anaknya ini menikah sama suku itu. Namanya Orpa dan Rut. Nggak lama kemudian mati dua-duanya. Si Naomi bilang apa? Pulanglah kalian bangsa kalian. Aku mau pulang ke kampungku biar aku mati. Karena apa? 3 laki-laki dia bawa ngungsi supaya selamat, malah mati. Orpa pulang. Rut enggak? Mah, kau mamaku. Tuhanmu Tuhanku. Di mana kau tidur aku di situ? Kesetiaan. Begitu pulang, biasa kota-kota zaman dahulu ada tembok, ada menara jaga. Naomi, perempuan sial ini, balik nggak bawa laki-laki Israel. Oh, bisa lempar itu. Bawa suku lain. Bisa dianggap ini biang kerok, jadi matinya orang Yahudi. Pantas dihukum mati si Rut. Tetapi suka nggak suka, Rut tertulis. Suku bangsa lain tertulis. Yang terdahulu jadi terbelakang. Yang terbelakang jadi Rut tertulis. Menurunkan Kristus. Orang yang pantas dihukum mati. Berikutnya, lihat ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Lanjut, Daud memperanakan Salomo dari orang Yahudi paling benci baca ini. Karena apa? Daud itu tokoh dikagumi orang Israel. Daud benar pernah jatuh mengambil istri orang. Siapa nama istri orang itu? Betseba. Orang Yahudi bilang, silakan kau tulis Betseba. Kenapa kau tulis istri Uria? Kan kau membuka aib tokoh Israel. Namanya lu, Daud nyolong istri orang. Coba nama Anda Robert. Pernah Anda mengambil istri orang. Terus ditulis, cucu-cucumu berikut baca. Robert punya anak Halomoan dari istri Ambrosi. Ngeri gak? Kenapa ditulis? Cukup aja. Betseba, apa salahnya? Kan sama orangnya. Kenapa lu tulis istri Uria? Supaya kita tahu betapa tokoh-tokoh Alkitab juga pernah jahat dan gagal. Jangan alergi dengan kegagalan. Ulangi. 1, 2, ya. Sekaligus jangan hobi buat kegagalan. Ulangi. 1, 2, ya. Ya, yang hobi tolong tinggalkan itu. Ayolah. Ini sesuatu yang hina. Dan istri Uria ini pantas dihukum mati juga. Apakah ini kebetulan? Kagak sama sekali. Terakhir. Maria. Salam hai Maria, berita Natal pertama kali. Siapakah aku ini dilawati oleh Allahku? Kau sangat dikasih karunia oleh Allah. Kalau dikasih karunia Allah biasanya berita baik gak? Ya dong. Apa itu? Aku dapat apartemen di Kuningan atau di Menteng? Bukan. Apa itu Tuhan? Lu bunting. Hah? Itu berita mengerikan. Sampai Maria bilang apa? Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tahu artinya? Kalau hamil belum bersuami dalam konteks agama Yahudi, ada yang tahu nggak diapain? Diraja mati. Mati. Kalau hamil tanpa suami, statusnya bertunangan.
Yang hamilin dia bukan tunangan dia. Keluarga Yusuf wajib membunuh keluarga besar Maria. Itu hukum Yahudi. Satu statement menyatakan, kalian nggak bisa menjaga putri kalian. Anakku udah tunangan sama putri kalian. Kenapa nggak kalian menjaga? Aib bagi kami. Dibunuh itu. Resikonya sangat tinggi. Bukan hanya Maria mati. Keluarganya bisa mati. Jawab lebih lanjut. Kira-kira berbobot nggak Maria menjelaskan kepada Yusuf, dia hamil karena Tuhan? Maria, udah, kalau kau suka sama si Parulian atau si Robert silakan, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Hamil di luar nikah itu dosa kutuk. Lu bawa nama Tuhan. Ngeri sekali itu. Tahu Anda siapa yang menjelaskan kepada Yusuf Maria itu hamil oleh Tuhan? Malaikat. Kalau Maria nggak bisa. Yusuf tahu Maria hamil, diam-diam tidak menceraikan. Dia tulus. Diam-diam artinya apa? Udahlah kau menikah sama cowok lain deh. Rupanya lu senang sama teman lu kuliah di Untar. Si Frankie. Ya logika dia cowok lain. Maka dia tinggalkan. Dia nyanyi apa? Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untuk... Saya dramatis sedikit ya. Kan saya khotbah. Lagi nyebrang dari jembatan penyeberangan antara Untar ke Citraland. Tiba-tiba kaget dia. Ada yang pegat dia, malaikat. Lu siapa lu? Lu preman Grogol? Enggak, gua malaikat. Yang benar? Iya. Kalau lu malaikat, lu tahu nggak nama gua? Ucup. Tahu dia. Loh, kok tahu? Kalau lu tahu, tunangan gua tahu nggak siapa? Maria. Tahu nggak statusnya apa? Lagi hamil. Jawab. Si Parulian, si Frankie atau si Robert yang ambilin dia? Bukan, tutup mulut lu. Jadi siapa? Tuhan. Lu malaikat murtad tuh. Hamil bawa no. Ya Tuhan. Itu Tuhan. Kalau nggak gua sambar lu. Jadi gimana? Lu balik. Jangan carikan dia. Oh nggak mudah. Turun dari jembatan ke Untar, dilihatnya Maria lagi duduk di kursi semen lagi tunduk. Si Yusuf datangin. Maria, abang, rupanya lu hamil. Iya bang. Oh nggak apa-apa. Kenapa bang? Tuhan yang buat. Kok tahu bang? Iya, gua mau sambar malaikat tadi jembatan penyeberangan. Jadi gimana bang? Terang-terang. Aku tetap yakin itu pekerjaan Tuhan. Terus aku tetap nggak meninggalkan kau. Bukan hanya gitu bang. Apa itu? Lu harus datang ke rumah orang tua gua di Puri Indah. Kenapa? Lamar, gua harus bulan ini menikah. Lu kenapa begitu? Gua yang hamil, bukan lu yang hamil. Maksudnya apa? 2 bulan udah kelihatan melendung, ketahuan demam besar, dibunuh gua. Oh iya ya, itulah laki-laki, gampangan lu. Jadi gimana? Ya sore ini, kebayang nggak Anda? Pernikahan anak orang Yahudi itu bukan urusan anak orang tua. Nggak ada urusan anak. Itu agama Yahudi. Agama Yahudi sama budaya sama. Salam om tante. Salam. Ada apa nih kok berat masalah kita? Bisa di dalam kita ngobrol om? Oh silahkan. Gimana? Om, tante, kami bulan ini harus menikah. Langsung ketawa itu orang tua Maria. Aduh anak muda. Ada apa kau ini? Iya om. Enggak, stop. Saya sudah ngomong sama orang tua lu di Bekasi. 2 tahun lagi lu menikah. Nggak bisa om. Jangan kurang ajar lu. Bukan gitu om. Maria hamil. Masih bersyukur nggak pingsan bapaknya Maria? Karena hamil anak borunya, anak putrinya. Beta itu sekarang dengan zaman Yahudi beda. Kalau hamil artinya mati anak gua. Sama itu. Mati anak gua. Beda sekarang. Itu berita kiamat lokal. Makanya kalau nggak menghayati ini, jangan suka-suka kalian nyanyi jingle bells, nggak nyambung. Ayolah. Diprototin si Yusuf. Yusuf, lu kan pemain drum di GB Kerinduan gua kan? Kenapa lu Maria juga guru sekolah minggu? Ada apa kan nih? Kalian terkenal rohani. Kenapa kalian berhubungan begitu buru-buru nggak tahan? Gak bayang nggak kalau Yusuf bilang, om, jangan gitu. Apa lu? Bukan gua yang ngamilin, ditampat itu.
Kalau dalam konteks Yahudi ngomong, bukan aku yang hamil, artinya lu nggak bisa jaga anak baru lu, anak putri lu nggak bisa. Itu kejahatan, ditampar itu. Begitu tampar menjerit Maria, papi jangan pukul Yusuf. Apa ini Maria? Dia hamil? Bukan. Oh, stroke itu lang ngerti. Ngeri itu berita. Karena mereka harus menikah. Siapa yang ngambil kau? Tuhan, habis loh. Makanya kalau baca dan merayakan Natal, itu lebih dahulu keprihatinan. Bukan soal lompat-lompat, apalagi kombang loyang kacang tojin. Kristen, norak. Ayolah, saya sama istri saya sama anak-anak kalau Natal, kita berdiam diri. Kita belajar. Masih ada nggak kehidupan yang nggak taat yang masih kami lakukan? Minta ampun. Karena dosa sama dengan nggak taat. Adam dan Hawa disuruh jangan makan buah, kau makan buah, nggak taat. Nggak taat, statement hidup yang berbobot, Anda dan saya menolak Yesus sebagai Tuhan. Ketaatan, satu-satunya statement hidup yang berbobot, Anda dan saya sedang mengaku dia Tuhan. Jangan korbankan ketaatan, apapun permasalahan hidupmu. Itu rohani sekalipun kalian nggak bisa khotbah. Itu rohani sekalipun kalian nggak bisa bahasa roh. Jangan korbankan ketaatan, sekalipun apapun permasalahan hidupmu. Tokoh masyarakat bilang, saya tetap mau cerai Pak Ridwan, jangan cerai. Istriku berzina, tetap jangan cerai. Saya nggak excuse dengan perzinahan, itu menjijikan. Tapi jangan cerai. Loh, Alkitab berkata boleh cerai, kalau memang nggak boleh cerai, tapi kecuali berzina. Di mana ayatnya? Dikasih tunjuk dia. Kau STH ya? Enggak, saya nggak sekolah teologi ya. Kenapa kau STH? Lo enggak. STH lo, sok tahu. Maksudnya apa? Tuhan konsisten. Cerai itu hanya mati. Apapun permasalahan kalian, jangan cerai kecuali pasangan mati. Loh, ini maksudnya apa? Zina itu Yesus ngomong sama orang Yahudi. Tokoh-tokoh agama Yahudi. Jawab, orang Yahudi kalau istrinya berzina, diapain? Dirajam Pak Ridwan. Mati nggak? Mati. Karena zina sama dengan mati. Makanya boleh cerai karena mati. Itu konteksnya. Jadi jangan sok tahu lu mengutip-ngutip firman Tuhan. Istrimu berzina? Ya Pak Ridwan. Udah dirajam belum? Ya belum dong. Belum mati. Belum mati. Lebih baik kita rugi daripada kita korbankan ketaatan. Ketaatan yang paling bernilai dalam kerohanian Kristen. Doa puasalah kita bukan soal sakit sembuh. Apalagi supaya kaya, apalagi jadi pengkhotbah terkenal. Nggak ada nilainya itu. Doa puasalah kita supaya sampai kapanpun, bahkan kalaupun harus mati, ketaatan nggak mau kukorbankan. Itu joy to the world. Itu sukacita yang luar biasa. Karena dari sononya, Allah adalah kasih, menciptakan kita segambar dengan dia, maka kita makhluk kasih. Ulangi, kita makhluk apa? Lebih keras, kita makhluk apa? Kasih. Karena segambar dengan Allah adalah kasih. Tanpa kasih, nggak ada nilai kekekalan. Makanya ciri utama ajaran Kristen bukan kesembuhan, tetapi kasih. Apa itu kasih? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kau mengasihi aku, kau turuti perintahku, taat. Hanya ketaatan Anda berbobot mengasihi Tuhan. Perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Pasti Anda mengasihi sesama. Karena salah satu perintah Tuhan, suami kasih istrimu. Perintah Tuhan, istri turutkan suami. Kasih musuhmu. Pasti kita mengasihi Tuhan. Fokusnya perintah, pasti taat. Otomatis kita mengasihi sama. Kalau kalian nggak simpulkan di sini berita Natal dan bicara lahirnya Kristen, Anda pasti keliru dan sesat. Ini dia. Makanya kita tutup dengan Lukas 1 ayat 38. Representatif mewakili 5 ini. Maria meresponi berita Natal. Lukas pasal 1 ayat 38. Kita tutup dengan ayat ini. Hayati benar-benar. 1, 2, ya. Yes. Walaupun resikonya sangat tinggi untuk mentaatinya, akhirnya Maria memberi. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Kalimat ini harus kita ucapkan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Karena orang percaya adalah hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta. Ubah stigma Anda tentang hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta hamba Tuhan. Setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi. 1, 2, ya. Karena perbedaan signifikan,
Kristen dengan kepercayaan lain. Kristen agama penebusan. Ulangi, Kristen agama apa? Konsekuensi kau ditebus, kau dibeli. Zaman Yesus membeli itu, orang itu pasti jadi dulos, dia kyrios. Orang itu pasti budak. Dia Tuhan. Maka kekristenan yang benar bukan harus bisa khotbah, bukan harus bisa bahasa roh, bukan harus sakit sembuh. Kekristenan yang benar harus taat sampai mati. Itu Kristen. Makanya mulai latihan yang kecil-kecil. Karena ketaatan itu nggak bisa instan. Laut terbelah, Lazarus bangkit bisa instan. Makanya itu sifatnya sementara. Setelah orang Israel lewat, lautnya gabung lagi. Lazarus mati lagi. Tetapi kalau kita bicara ketaatan, itu proses. Bisa gagal, ulangi. Bisa gagal, ulangi. Pokoknya ini doa saya. Tuhan, sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Apapun masalahnya. Itu Kristen yang benar. Sebaliknya istri, sekalipun suamiku sengak lagunya, aku tetap tunduk pada dia. Bicara ketaatan. Ya, jarang kan nyambut amin, jarang. Amin, udah nggak rela tuh. Sekalipun aku capek, ngantuk, konflik dalam rumah tangga, tetap aku pelan-pelan ngajak istri saya, mama, yuk kita baca Alkitab tiap hari. Itu Kristen. Jangan bicara Kristen kalau kalian malas baca Alkitab. Kalian lagi menipu diri sendiri. Jangan bicara Kristen soal sakit sembuh. Kalau enggak ketaatan, enggak ada ngerti Kristen. Itu Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah dalam kehidupanmu bersama suami istri, orang tua dan anak, mertua sama menantu, siapapun dengan ipar dan sebagainya, memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Ayat 6 tentang sangkal diri, ayat 7 militan sangkal diri, ayat 8 pikul salib, yaitu taat sampai mati. Bangkit berdiri, tepuk tangannya keras buat Tuhan. Saya ajak kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu, kalau ada kita ditegur secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan ketidaktaatan, minta ampun, dan minta ampun. Bapak Ibu, rayakanlah Natal dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maka jadilah kepadaku menurut perintahmu Tuhan. Kau katakan kepada saya sebagai suami, kasihlah istrimu. Saya mau menuruti perintahmu. Saya mengasihi istriku, sekalipun walaupun apapun terjadi. Kalau kau katakan kepada istri, tunduklah pada suami. Tuhan, saya mau. Sesungguhnya aku hamba Tuhan. Aku mau taat. Anak-anak, hormati orang tuamu. Apapun perintah Tuhan, taat. Ketaatan adalah respon kita atas Natal, respon kita atas Jumat Agung, respon kita atas Paskah. Maka tidak ada kerohanian yang terbaik di mata Tuhan selain ketaatan. Maka ketika kita bertobat, arti bertobat, aku tidak mau lagi melakukan dosa-dosa. Arti bertobat, aku tidak mau lagi berpihak kepada ketidaktaatan. Tinggalkan ketidaktaatanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju katakan amin. Dan jadilah pelaku-pelaku firman seumur hidup Anda. Kalau gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Sampai jadi pelaku firman itu, bobotnya bahagia. Karena Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, karena tidak ada dampak kalau ikut-ikutan. Tetapi kalau kau benar-benar mengerti kebenaran firman hari ini, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ambil keputusan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami tidak habis-habisnya bersyukur dan bersyukur. Kau lawati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, supaya kami tidak keliru memaknai Natal, memaknai Jumat Agung, memaknai Paskah, kematian dan kuasa kebangkitan-Mu. Supaya kami harus ngerti, kami adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami, secara langsung ataupun tidak langsung, Kau tegur, ampuni kami,
Tolong Roh Kudus, Roh Penolong, follow up setiap kami, tidak lagi mengulangi dosa-dosa kami, tidak lagi mengulangi ketidaktaatan kami. Sebaliknya, follow up kami tegas untuk jadi pelaku firman Tuhan. Sekalipun itu nggak cocok dengan perasaan kami, sekalipun itu nggak cocok dengan hitungan-hitungan kami, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kami, bahkan sekalipun kami mati. Itulah yang dicontohkan Kristus di kayu salib. Itu dilanjutkan oleh Stefanus, Petrus, Paulus, dan semua pengikut-pengikut Tuhan yang terdahulu. Karuniakanlah jemaat kerinduanku di tempat ini, taat sampai mati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan